Persekutuan Unit GPM yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan ibadah unit di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan, di saat ini kami akan mendengarkan renungan ibadah unit. Kami mohon, ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan, dan gerakanlah hati kami agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, renungan ibadah unit di hari ini berjudul Menjadi Hakim yang Adil. Persekutuan Unit GPM yang terkasih, bacaan hari ini menggambarkan tindakan adil Salomo dalam mengokohkan kerajaannya. Ia telah mendengar nasihat dari Daud untuk bertindak menghukum Shimei dan Yoab. Salomo bertindak dengan cara yang bijak dalam menghadapi mereka. Tetapi sepintas, kalau kita baca orang-orang yang dihukum oleh Salomo adalah orang-orang yang berpotensi mengancam taktanya sebagai raja. Perhatikan bahwa dia menghukum Adonia dan Yoab dengan hukuman mati secara langsung. Apakah ini sesuatu yang berkait dengan menyingkirkan musuh-musuh yang mengancam takhta? Ya, tetapi seluruh tindakan Salomo bukanlah tanpa alasan yang adil. Walaupun menghukum mati Adonia dan Yoab berarti menyingkirkan ancaman bagi taktanya. Tetapi Salomo tidak secara buta menghukum mereka. Keduanya melakukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Persekutuan Unit GPM yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kedegilan hati kita. Biarlah kita tidak mempertahankan dosa kita atau pura-pura meninggalkannya di depan manusia. Biarlah kita dapat sungguh-sungguh berubah, sebab jika kita tidak merasa diri berdosa, tetapi hanya mengakui dosanya, karena orang-orang di sekitar kita mengatakan kita berdosa, maka kita tidak akan pernah merasa adil jika hukuman menimpa kita. Kita akan menjadi orang bebal seperti Adonia yang tetap berusaha melakukan apa yang dilarang. Begitu juga jika kita hanya menjadi orang yang memahami apa itu dosa, tetapi tidak memahami bahwa kehidupan kita harus dibawa sejauh-jauhnya dari dosa, maka kita akan menjadi orang yang sama bebalnya dengan Adonia. Dan juga jika kita tidak mengerti anugerah, kita menghina kesempatan yang diberikan Tuhan, maka kita telah menjadi bebal atau sama seperti Adonia. Adonia tidak dihukum mati karena pengkhianatannya, tetapi dia justru menghina pengampunan itu dengan menganggap bahwa yang memberi ampunan adalah orang lemah yang gampang diatur. Bagaimana dengan kita Persekutuan Unit GPM? Jika kita sudah berdosa, tetapi tidak dihukum karena dosa-dosa kita, akankah kita meremehkan anugerah pengampunan itu? Sama seperti Adonia meremehkan pengampunan Salomo? Persekutuan Unit GPM yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Salomo memecat Imam Abiatar, walaupun dia telah ikut Daud sejak awalnya. Dia telah menjadi pengikut Daud sejak mula-mula. Tetapi dia harus kehilangan jabatannya karena tidak menunggu raja yang sah. Jika seorang imam yang dengan setia mengikuti Daud sekarang bersalah karena satu ketidaksetiaan, marilah kita juga menjadi gentar, biarlah kita tidak membangkang jasa atau pelayanan yang telah dilakukan pada masa yang lampau.
yang dahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 20 ayat 16. Karena itu, biarlah kita berusaha mengejar hidup yang setia mengikut Tuhan. Tidak berpatokan di masa lalu, tetapi setiap hari mengejar untuk mengikut Tuhan. Persekutuan unit GPM yang diberkati dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak lalai menghukum orang yang bersalah. Yoab terus dipercaya sebagai panglima tentara Daud. Tetapi begitu tiba waktu penghukumannya, maka Tuhan membangkitkan Salomo dan memberikan kepada Yoab apa yang pantas dia dapatkan. Inilah yang perlu kita renungkan sebagai persekutuan unit GPM. Jangan sembarangan dengan hidup kita, karena Tuhan tidak lalai menyatakan keadilannya dan penghakimannya. Apa yang kita lakukan hari ini, jika itu menghina Tuhan, tentu akan membuat kita dihukum oleh Tuhan. Mungkin bukan sekarang, tetapi Tuhan tidak lupa menyatakan keadilan kepada setiap orang. Janganlah berbuat dosa lagi, biarlah kita sadar bahwa Tuhan tidak akan lupa untuk mencambuk anak-anaknya yang berbuat dosa. Mungkin bukan sekarang, tetapi akan datang waktunya Dia menghukum. Bapak, Ibu, dan anak-anak persekutuan unit GPM yang diberkati Tuhan, biarlah kita tidak menganggap remeh segala perintah dan larangan Tuhan. Sangat mudah untuk menganggap kalau Tuhan tidak akan mungkin menghukum. Kesabaran Tuhan kita hina dengan menganggap sepi ancamannya. Semoga kita persekutuan unit GPM tidak bersikap seperti ini, karena jika waktu Tuhan sudah cukup dan kesabarannya habis, maka celakalah kita. Untuk itu, marilah kita berserah kepada Tuhan adalah Sang Pemberi hidup, agar kita diberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai persekutuan unit GPM. Demikianlah renungan ibadah unit di hari ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan unit GPM. Amin.